Kevin menyarankan Henry untuk tidak ikut campur dan seperti biasa fokus saja pada urusannya sendiri. Karena sudah tidak nafsu, Henry pun menyelesaikan makanannya, menyeka mulut dengan serbet, dengan wajah penuh ketidaksukaan terhadap saudara tirinya itu. Sementara itu, ayah mereka tidak terganggu oleh pertengkaran di meja. Ia tetap sibuk memotong daging dan bertanya, siapa di antara mereka yang memutuskan masuk Akademi Swordman. Keduanya belum memutuskan apa-apa, tetapi Henry secara spontan berpikir bahwa itu ide bagus. Ia membayangkan jika ia masuk akademi, pada saat lulus nanti, tubuh dan kemampuannya akan jauh lebih kuat. Namun kemudian ia tersadar, jika hal itu akan memakan waktu lama untuk membalas dendam ke Kaisar. Sementara ia bisa membuat banyak lingkaran sihir tanpa perlu bertahun-tahun latihan Swordman. Kevin Morris memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dipikirkan, karena jelas ia akan mengambil kesempatan terbaik itu. Hans Morris, sang ayah, mempertimbangkan kata-kata putranya dan setuju. Lalu bertanya pada Henry apakah ia menyetujui keputusan Kevin. Kevin menyela dan berkata bahwa Henry sebaiknya tidak ikut, karena pasti akan diintimidasi ketika di akademi nanti. Henry Morris marah dan menantang Kevin, bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa dirinya akan dibully nantinya. Kevin dengan santai menjawab, jika memang tidak akan dibully, kenapa Henry selalu menghindari konflik dengannya? Sang ayah memihak Kevin meskipun ucapannya terdengar kasar. Ia tetap menganggap Kevin benar dan bertanya pada Henry apa pendapatnya mengenai itu. Henry mulai melihat sisi kelam seorang raja jahat dalam diri ayahnya. Ia berkata bahwa dirinya telah berubah dan akademi seharusnya diwakili oleh pewaris yang layak, bukan oleh anak yang tidak tahu sopan santun seperti Kevin. Kevin Morris berdiri dari kursinya dengan marah, lalu menghantam meja dengan tinjunya. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dikatakan Henry. Namun Henry tetap tenang dan bersikeras bahwa ia tidak berniat mencari masalah. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak ingin menyakiti adik laki-lakinya. Semua orang yang duduk di meja itu menatap Henry dengan tatapan terkejut selama beberapa detik. Kemudian mereka serentak tertawa atas ucapan Henry. Henry hanya menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu Kevin mulai menyadari bahwa Henry tidak sedang bercanda. Henry meminta ayahnya agar memperbolehkannya bertanding pedang dengan Kevin. Sang ayah menyetujui tapi memastikan kembali apakah Henry benar-benar yakin ingin melakukannya. Dengan penuh semangat, Henry menjawab ya dan memohon pada ayahnya untuk menyaksikan mereka bertanding jika memang mereka sudah siap. Sang ayah lalu meminta mereka pergi ke tempat latihan. Dengan percaya diri, Henry berpikir dalam hati bahwa dia akan memberi Kevin pelajaran yang tidak akan dilupakannya. Kevin dan Henry berdiri saling berhadapan di tengah lapangan latihan. Ayah mereka beserta istrinya dan para pelayan datang untuk menyaksikan pertandingan. Dengan percaya diri, Kevin Morris melemparkan pedang kayu ke arah saudaranya. Henry menangkapnya dengan sigap, lalu memutar pedang itu di tangannya. Ia bisa merasakan bahwa bobot pedang kayu itu hampir menyerupai pedang asli. Seorang pelayan memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berpikir bahwa jika Henry memang telah berubah, mungkin saja ia bisa mengalahkan Kevin. Sementara itu, pelayan lain tampak kurang tertarik. Sang ayah kemudian mengumumkan aturan pertarungan.